لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca Sahih Muslim, kitab yang ke-12, Kitab Zakat, bab tentang Khawarij dan ciri-cirinya, pada hadis nomor 2377 yang kemarin telah kita baca sebagian. Dan setelah Nabi SAW menjelaskan kepada orang Quraisy alasan kenapa dia memberi kepada orang-orang tertentu dari harta rampasan perang Hunain, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan ciri yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kathul lihyah, musriful wajnataini, ghairul ainaini, nati'ul jabin, mahluq ar-ra's, berjenggot lebat, kedua lekuk pipinya besar, kedua matanya cekung, keningnya menonjol, dan kepalanya botak. Ini ciri-ciri orang yang datang untuk protes kepada Nabi SAW. Kemudian beliau atau orang tadi mengatakan, ittaqillaha ya Muhammad. Faqala Rasulullah SAW, faman yuti'illaha in asaituh, siapa yang akan taat kepada Allah jika saya saja sudah berbuat maksiat kepadanya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, mempercayai saya untuk mengurus penduduk bumi, sementara kalian tidak mempercayai saya? Kemudian laki-laki itu pergi. Lalu salah seorang dari para sahabat, di sini dijelaskan adalah Khalid ibn Walid, meminta izin kepada Nabi untuk membunuh orang tadi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang akan keluarnya kelompok di tengah-tengah kaum muslimin dengan mengatakan, inna min dhi'i hadza, sesungguhnya berasal dari orang inilah, qauman, suatu kaum nantinya, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, artinya menguasai Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bersemangat membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, bacaan mereka tidaklah melampaui hanajirahum, tenggorokan mereka, hanya sekedar bacaan di luar, bacaan di mulut. Ini pertama ciri-ciri mereka, yaqra'una Al-Quran. Dan yang pertama, mereka akan muncul. Dan Nabi SAW memberitakan, berita Nabi pasti, berita Nabi benar, akan muncul dari orang ini nanti akan muncul satu kaum, satu kelompok, dan telah muncul. Kemudian orangnya, mereka yang kelompok ini, yaqra'una Al-Quran, membaca Al-Quran. Hanya saja bacaan itu sekedar hanya sampai di tenggorokan, karena huruf yang
dibaca dari Al-Quran, hurufnya yang paling jauh adalah huruf tenggorokan. Yaqtuluna al-Islam. Ini ciri-ciri mereka yang berikutnya. Mereka membunuh ahlal Islam, orang-orang muslim. Membunuh orang-orang muslim dengan modus keluar dari Islam, kafir, dengan alasan ini telah keluar dari Islam, halal darahnya, maka mereka bunuh. Wa yada'una ahlal authan, dan mereka meninggalkan penyembah berhala, artinya tidak mereka bunuh. Ini sudah jelas kekafirannya. Jadi di sejarah Khawarij itu yang mereka perangi orang Islam. Yang mereka perangi para sahabat Nabi pertama kali, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya mereka hanya memerangi kaum muslimin dengan alasan kekufuran. Sementara mereka bertetanggaan, berdamai, bersayang-sayangan dengan orang-orang ahlul authan ketika itu. Dan apa yang muncul sekarang ini, ketika pola pikir Khawarij ini dipegang oleh sebagian orang, kemudian mereka tinggal di negeri kufur, tinggal berada di bawah kekuasaan orang kafir, kemudian di negara-negara kafir, sementara bisa-bisa racun-racun mereka sebarkan ke negara Islam. Maka muncullah kelompok-kelompok yang mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, melakukan peledakan di negara-negara Islam, sementara racunnya dikirim dari negeri sana. Ini orang-orang Islam yang berada di negeri kafir, kemudian mereka mengirimkan racun-racun mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka ke orang-orang di negeri Islam, sampai ke negara Saudi Arabia tahun 90-an ketika saya masih awal-awal di sana. Itu masih datang majalah dari mereka masuk secara tidak resmi, diseludupkan majalah Islam yang isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tetapi di dalamnya adalah subhat-subhat, bisa-bisa orang Khawarij masih masuk ketika itu, dan sampai ke tangan mahasiswa-mahasiswa dari mereka. Dan orang yang membuatnya, yang menyusunnya, hidup di negara kafir, orang-orang Islam yang hidup di negara kafir. Jadi mereka yaqtuluna al-Islam, membenci dan membunuh orang-orang, menghalalkan darah kaum muslimin, sementara mereka tinggal di negeri kafir, bersenang-senang di sana. Ini termasuk yang diisyaratkan oleh hadis ini. Kemudian yamruquna minal Islam, mereka, kata Nabi, melesat jauh meninggalkan Islam, melesat cepat meninggalkan Islam, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, cepatnya mereka meninggalkan agama Islam, artinya keluar dari Islam, meninggalkan agama Islam, kata Nabi, dengan keyakinan mereka, dengan penyimpangan mereka, seperti atau sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ini makna yang kedua kemarin kita jelaskan, atau melesatnya, menembusnya anak panah dari sasaran. Ini diantara tafsiran para pensyarah hadis, yaitu ketika kuatnya anak panah itu melesat, kemudian mengenai sasaran, kemudian menembus sasarannya, dan ketika diperiksa anak panah tersebut tidak menyisakan sedikit pun daging dari sasaran yang lengket di batang anak panah, saking cepatnya, saking kencangnya. Ini penafsiran yang masyhur, penafsiran yang dikuatkan oleh para ulama, dan kedua-duanya tidak bertentangan, karena akibat dari yang kedua, penyebab dari yang kedua adalah yang pertama, begitu cepat melesat dari busurnya
sehingga ketika sampai di sasaran dia menembus sasarannya dan saking kencangnya, saking kuatnya dan cepatnya, kencangnya, sehingga kalau seandainya masih tersisa daging mati lambat, tapi kalau tidak tersisa daging di batangnya cepat. Jadi kedua-dua mananya benar. Begitu cepat perginya mereka dari Islam, keluarnya mereka dari agama Islam, sehingga dipercontohkan oleh Nabi dengan anak panah tersebut. Kemudian Nabi SAW menanamkan betapa beratnya penyimpangan yang dilakukan oleh mereka. Nabi mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kalau saya sempat berjumpa dengan mereka, kata Nabi, dan mereka belum keluar di zaman Nabi. Kalau saya berjumpa dengan mereka, niscaya saya akan memerangi mereka seperti memerangi atau memusnahkan mereka seperti musnahnya kaum Ad. Artinya semuanya dihabisi oleh Nabi SAW, tidak menyisakan seorang pun. Tidak menyisakan seorang pun dari mereka. Dia akan dihabisi oleh Nabi mereka dengan memerangi mereka. Ini sekedar hanya menanamkan betapa jauhnya penyimpangan mereka dari agama. Nabi bertekad, Nabi berazam untuk memerangi mereka dan memusnahkan mereka dari permukaan bumi. Betapa besar, betapa jauhnya kesesatan mereka. Dalam bahasa Nabi SAW ini. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, inilah penyebab diantara yang jelas kalau para ulama, awal munculnya Khawarij dari laki-laki ini. Dan dia yang menyebarkan, karena memang tidak dibunuh ketika itu, dan menyebarkan syubhatnya kepada kaum muslimin. Dan muncullah dari orang ini, kata Nabi, suatu kelompok, dia kaum. Dan ciri-cirinya tadi ahlu ibadah, ahlul Quran, dan bahkan di Nahrawan mereka berperang melawan kaum muslimin, dan banyak di antara mereka yang terbunuh. Dan terkenal sebelumnya mereka yang terbunuh ini adalah ahlul Quran, penghafal Al-Quran, tetapi hanya sekadar hafalan, tidak ada ilmu. Jadi memang penting ilmu untuk membentengi agar tidak terjadinya kesesatan dalam pemahaman dan pemikiran, adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Dan di antara prinsip untuk mencari ilmu yang benar, selalu dekat dengan para ulama. Dan kita mengingatkan para ustadz, para dai, dari saudara-saudara kita yang mengajak kepada sunnah, harus senantiasa berhubungan dengan para ulama. Perkara-perkara yang diputuskan, yang diambil dalam berdakwah, kalau memang itu belum dilakukan oleh mereka, kita harus berkonsultasi dengan mereka. Bukan hanya sekedar semangat yang kita munculkan dengan ilmu yang kita yang terbatas, kemudian kita sudah terputus dari mereka. Terkadang yang kita lihat benar, belum tentu benar dalam pandangan orang-orang tua dari para ulama kita. Karena mereka sudah banyak pengalaman, di antara penyebabnya luas ilmu mereka, ketaatan mereka kepada Allah, dekatnya mereka dengan Allah, kemudian juga usia mereka yang sudah tua. Jadi ini yang kita ingatkan kepada diri kita pribadi dan semua para dai, agar jangan menganggap dengan kita sudah sedikit menguasai ilmu kemudian kita sudah berlepas diri dari para ulama. Karena mereka juga punya ilmu, mereka juga ahli ibadah. Jangan dengan ibadah kita ingin menonjolkan diri, dengan ilmu kita ingin menonjolkan diri. Tidak, kita harus selalu berhubungan dengan para ulama besar yang sekarang masih banyak di berbagai negara, terutama di Arab Saudi sana dan negara-negara Islam yang lain. Di negeri kita juga banyak orang-orang yang sudah tua di medan dakwah. Kita baru dengan umur dan faktor lama dan tidaknya berdakwah, tentu mereka lebih banyak pengalaman, lebih banyak berhubungan dengan masyarakat, dengan tipe manusia. Maka kita jangan menganggap karena kita sudah
banyak jam terbang sehingga kita menganggap mereka yang sudah tua-tua ya kita butuhkan, kita membutuhkan mereka yang rambutnya sudah banyak, sudah memutih semua, jenggotnya sudah memutih semua. Sebelum kita masih belajar mereka sudah mulai berdakwah. Ini yang harus dipegang oleh setiap juru dakwah. Karena memang terkadang kita anggap benar tetapi itu tidaklah benar dalam pandangan agama. Ini yang bisa kita ambil dari pengalaman atau kejadian yang muncul di zaman Nabi yang bermula dari orang ini kemudian muncul kelompok Khawarij. Setelah itu kita lanjutkan ke hadis berikutnya 2378. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Wahid an Umarah bin al-Qa'qa' qala haddatsana Abdul Rahman ibn Abi Nu'min qala sami'tu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an yaqul ba'atha Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. Ini cerita hampir sama dengan hadis yang tadi. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan tentang bahwasanya Ali bin Abi Talib ketika berada di Yaman sebagai dai, sebagai utusan Nabi mengurus kaum muslimin di sana, termasuk menerima zakat, maka Ali bin Abi Thalib pernah mengirimkan ke Madinah kepada Nabi SAW dari Yaman emas yang diletakkan di atas di dalam adimin kulit yang sudah disama, ya, kulit yang sudah disama, adimin maqrud lam tuhassal min turabiha, belum diolah, masih emas murni yang masih ada di situ tanah-tanahnya atau bekas-bekas pasirnya. Qala faqasamaha baina arba'atin, kata Abu Sa'id, sesampainya emas itu kepada Nabi lalu langsung, dan ini memang petunjuk Nabi, apabila harta zakat itu sampai kepadanya yang tidak perlu lagi diolah, tidak perlu lagi dipelihara seperti binatang-binatang ternak. Kalau binatang ternak ada yang menjaganya, ada yang memeliharanya, ada yang mengurusnya. Sementara kalau emas maka langsung dibagi oleh Nabi SAW. Di sini Nabi SAW langsung membaginya. Faqasamaha baina arba'atin, dibagi langsung oleh Nabi kepada 4 orang, Uyainah ibnu Hisnin wal Aqra ibnu Habis wa Zaid al-Khayli. Uyainah, Aqra, Zaid, ini 3 orang pertama. Kemudian yang keempat, imma Alqamah ibnu al-Ulathah wa imma Amir ibnu Tufail. Yang keempatnya perawinya ragu apakah kepada Alqamah ibnu Ulathah atau Amir bin Tufail. Yang penting 4 orang yang mendapatkan jatah emas yang datang dari Yaman dibagi oleh Nabi SAW. Kemudian faqala rajul min ashabihi, kata Abu Sa'id, maka tiba-tiba atau berkatalah salah seorang dari sahabatnya, kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula, bukankah kita yang lebih berhak mendapatkan emas tersebut daripada mereka yang berempat? Kata laki-laki ini kepada Nabi. Qala fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini ternyata tidak langsung kepada Nabi tetapi di belakang. Namun tetap juga sampai kepada Nabi kata-kata tersebut. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai saya? Padahal saya ini adalah kepercayaan
Allah yang berada di langit. Ini di antara dalil bahwasanya Allah di langit. Aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mulk. Tidakkah kalian beriman kepada zat yang ada di langit? Maka ketika kita ditanya di mana Allah, Allah di langit. Allah yang mengatakan begitu. Dan Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, wa ana aminu man fis sama. Kalian tidak percaya kepada saya ini adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Saya kepercayaan zat yang ada di langit. Kalian tidak percaya? Ini tidak benar. Allah saja mempercayai saya, kata Nabi. Kemudian ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan. Berita dari langit, wahyu dari langit turun kepada saya di pagi dan di sore hari. Ini membuktikan kepercayaan Allah. Allah memberikan amanah agar wahyunya dibacakan kepada Nabi dan Nabi yang menyampaikan kepada manusia. Tidak ada seorang pun yang mendengar dari manusia, dari bangsa jin Al-Quran selain Nabi SAW, yaitu yang mendengar pertama kali. Jadi memang tidak ada yang mendengarkan wahyu Al-Quran sebelum Nabi selain malaikat Jibril sebagai perantara. Malaikat Jibril yang mendengar langsung dari Allah firman-Nya, kemudian malaikat Jibril menyampaikan apa yang didengarnya kepada Nabi. Tidak ada satupun yang mendengar sebelum Nabi. Bukankah ini kepercayaan Allah buat Nabi SAW? Ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan. Pagi dan sore hari berita dari langit terus turun kepada saya, sementara kalian tidak percaya. Qal faqama rajulun, Abu Sa'id Al-Khudri melanjutkan ceritanya. Jadi laki-laki yang pertama itu sahabat Nabi, cuma mungkin karena dia ada rasa kebimbangan, mungkin dalam pandangannya mereka lebih berhak daripada 4 orang tadi. Dia ungkapkan kata-kata itu dan dia terima alasan Nabi SAW. Sementara yang sekarang tetap ngeyel, karena memang dia sudah menganggap Nabi itu sudah melakukan kesalahan fatal. Tidak ada lagi nilai kenabian pada Nabi Muhammad SAW di matanya. Maka dia mengatakan faqama rajulun. Abu Sa'id melanjutkan ceritanya, maka tegaklah seorang laki-laki ghairul ainaini, yang kedua matanya cekung, musyriful wajnataini, yang kedua pipinya ada lekukannya, mungkin karena air mata, nashizul jabhah, keras jidatnya sehingga saking kerasnya dia akan menonjol sedikit. Ini isyarat daripada banyaknya sujud. Kemudian kathul lihya, panjang jenggotnya, mahluq ra'si, rambutnya atau kepalanya botak. Ini ciri-ciri laki-laki tadi menunjukkan betapa Abu Sa'id Al-Khudri benar-benar menguasai cerita itu, benar-benar menguasai peristiwa tersebut, sehingga ciri-ciri orang yang datang protes kepada Nabi itu dikuasainya. Ini bukan juga tanda bahwasanya orang yang ciri seperti ini orang yang tidak baik, standar, bukan. Abu Sa'id hanya menceritakan bahwasanya dia menguasai cerita tersebut. Saking dia menguasai, maka dia lihat dan dia bisa mengetahui ciri-ciri orang yang tadi mencela Nabi SAW. Orang tadi musyammarul izar, orang tadi datang dengan kain sarungnya yang digulungnya sehingga mungkin hampir sampai ke lutut. Biasanya orang marah seperti itu, apalagi dia pakai sarung. Agar bisa leluasa maka diangkat sarungnya, seperti itulah gambaran yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri kepada kita. Faqala,
Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Faqal, "Wailak, awalastu ahaqqu ahli al-ardi an yattaqiyallah?" Wailak ini juga kata-kata celaan yang halus. Kemudian apakah saya bukan awalastu ahaqqa ahlil ardi, apakah saya bukan apakah saya ini tidak orang yang paling berhak di permukaan bumi ini untuk bertakwa kepada Allah, orang yang paling wajib untuk bertakwa? Bukankah saya ini orang yang paling wajib atau yang paling pantas untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh? Qala thumma walla ar-rajul. Abu Sa'id melanjutkan ceritanya, kemudian orang tadi pergi tanpa ada kata-kata apapun dari mulutnya keluar setelah Nabi menjelaskan itu. Faqala Khalid bin Walid, maka berkatalah Khalid bin Walid, "Ya Rasulullah, ala adriba unuqah?" Kata Khalid, "Apakah saya tidak memenggal leher orang ini?" Maksudnya minta izin. Faqala la. Nabi mengatakan, "Jangan, la'allahu an yakuna yusalli." Kemungkinan dia adalah orang yang salat. Jadi ini termasuk alasan tidak haramnya darah seorang muslim ketika dia salat. Dan bahkan sekarang ini bukan hanya alasan itu. Masjid dibom oleh orang. Orang sedang melaksanakan salat, dihancurkan. Betapa jauhnya tindakan-tindakan demikian dari sunnah Nabi SAW. Fala'allahu yusalli, kemungkinan dia salat. Jadi alasan tidak membunuh seseorang bila mana dia sedang salat. Alasan tidak mengkafirkan seseorang ketika dia salat. Mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pemimpin, padahal dia mereka salat. Mereka salat. Maka Nabi SAW mengatakan, fala'allahu yusalli. Qala Khalid, wa kam min musallin yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbih. Khalid beralasan di hadapan Nabi, betapa banyak orang yang salat berbicara dengan lisan tetapi hati mereka beda. Hanya sekadar di lisan saja, ya Rasulullah, hati mereka kafir, bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh lisan mereka. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menyampaikan kepada Khalid yang tadi beralasan demikian, inni lam umar an anquba an qulubin nas. Kata Nabi kepada Khalid yang mengatakan, betapa banyak orang yang salat ya Nabi, lisan mereka lain, hati mereka lain. Kata Nabi kepada Khalid, sesungguhnya saya tidak diperintah untuk membelah hati-hati atau dada-dada orang, untuk memeriksa apa yang ada di dalam hatinya. Yang jelas hukum di dunia ini hanya sebatas zahir. Hukum di dunia kita bermuamalah bukan karena mengetahui apa yang ada di dalam dada, tetapi zahir manusia. Kalau zahirnya dia berbuat baik, zahirnya dia menampilkan Islam, maka tidak benar dihalalkan darahnya. Makanya Nabi jelaskan itu. Dan ia mengatakan kepada Usamah pada peristiwa yang lain, ketika Usamah bin Zaid dalam peperangan ini, di medan perang, terhadap seseorang yang telah banyak melayangkan nyawa kaum muslimin, yang gagah berani, pasukan kafir, sudah banyak tewas atau meninggal pasukan kaum muslimin di tangannya. Maka datang Usamah mengejarnya, dan di hadapan Usamah dia tidak punya tenaga. Begitu kuatnya Usamah bin Zaid, sehingga ketika beradu pedang sama pedang, dia sudah mulai merasa bahwasanya dia tidak bisa melawan Usamah. Dari hantaman-hantaman pukulan, dia sudah merasa, dia sudah bisa menimbang, menilai, sehingga sudah mulai dia kehabisan tenaga dan dia mengucapkan syahadat. Usamah melanjutkan misinya untuk membunuh orang ini.
Dia sudah mendengar ucapan syahadat, tetapi dia tetap membunuh. Sampai berita ini kepada Nabi SAW. Nabi marah. Nabi memanggil Usama. Nabi katakan kepada Usama, engkau tetap membunuhnya dan engkau telah mendengar dia mengucapkan syahadat. Apa alasan Usama? Ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena takut kepada pedang. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kamu membelah dadanya sehingga kamu tahu itu? Engkau belah dadanya. Hal syaqaqta an qalbi? Ala syaqaqta an qalbi? Kenapa kamu tidak belah dadanya? Lalu kamu bisa memastikan itu memang alasannya? Persis dengan yang dikatakan Nabi kepada Khalid bin Walid. Inni lam umar an anquba ala qulubin nas. Saya tidak diperintah oleh Allah untuk menusuk dan membelah dada setiap manusia sehingga saya tahu apa isinya. Jadi urusan dunia, interaksi dunia dalam hukum Islam hanya sebatas zahir. Ini yang dia lihat zahirnya salat, ya dia seorang muslim. Adapun apa dalam hatinya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu walam asyqa butunahum, dan saya tidak membelah perut-perut mereka sehingga saya tahu apa isi dada mereka. Qal thumma nadhara ilaihi. Kemudian Nabi SAW melihat kepada orang yang tadi meninggalkan majelisnya, membelakangi, pergi setelah mengungkapkan kata keras kepada Nabi. Nabi melihat kepada orang tersebut, kemudian berkata, wahwa muqaffin, dan dia ketika itu tinggal menampakkan punggungnya. Tidak ada sedikit pun penghormatan, pemuliaan terhadap majelis Nabi SAW. Faqal, Nabi melihat kepada orang tadi dan mengatakan, innahu yakhruju min dhi'i hadza. Sesungguhnya akan muncul dari orang-orang ini, berasal dari orang ini, satu kaum yatluna kitab Allah. Mereka membaca, yaqraun sama dengan yatlun. Jadi tilawah sama dengan qiraah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an ratban, benar-benar indah, segar. Nikmat bila mendengar bacaan Al-Quran dari mulut mereka. La yujawizu hanajirahum, akan tetapi tidaklah melampaui ketenggorokan-tenggorokan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka meninggalkan atau keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Qal adhunnuhu qal la in adraktuhum la aqtulannahum qatla Thamud. Salah perawi mengatakan, saya menduga bahwasanya Abu Sa'id mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, jika saya berjumpa dengan mereka maka saya akan perangi dan musnahkan mereka seperti musnahnya kaum Thamud. Kaum Thamud dihukum oleh Allah tidak menyisakan apa-apa. Begitu juga kaum Ad, semuanya dihabiskan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Begitulah keinginan Nabi untuk memusnahkan dan menghancurkan kelompok ini, menunjukkan bahwasanya hadis ini memerintahkan orang kaum muslimin, penguasa kaum muslimin untuk memberantas mereka ke akar-akarnya. Seperti sekarang upaya-upaya pemimpin-pemimpin Islam, negara-negara Islam untuk memberantas kelompok-kelompok yang seperti ini, yang memang mengambil istilah teroris. Tetapi memang teroris sebenarnya bukan agama Islam, tetapi oknum-oknum dari kaum muslimin yang tidak punya ilmu, tidak memiliki para ulama. Mereka hanya dalam tampilan seperti yang disampaikan oleh Nabi, dalam ibadah baca Al-Quran. Seperti juga ada mereka juga ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Bu Sain ada pada mereka, dan bahkan mereka ada yang gundul juga kepalanya. Ini yang diperintahkan kepada siapapun kaum muslimin untuk memberantas mereka ke akar-akarnya dengan cara, bukan hanya sekadar dengan cara dengan senjata, dengan kekuatan, tetapi dengan kekuatan ilmu seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Jadi di Saudi itu mereka-mereka yang pola pikirnya sudah terpengaruh dan kebetulan mereka diketahui dan tertangkap, di penjara mereka bukan ditegakkan hukum dengan membunuh mereka, tetapi
dihilangkan subuhat di otak mereka terutama. Banyak mereka yang bertobat. Dan di antara panitia atau tim penasihat ini adalah syekh-syekh yang pernah datang ke sini seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang selalu mengisi daurah atau tabligh akbarnya di Masjid Istiqlal. Profesor Dr. Sulaiman Ruhaili, kemudian juga yang lainnya yang ditugaskan untuk berdiskusi dengan mereka. Karena memang pola pikir yang harus diberantas. Maka kita seperti yang saya sampaikan, kita juga berupaya untuk itu. Bukan benci kepada kelompok-kelompok tertentu, tapi ingin mengangkat subuhat-subuhat yang ada dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa banyak hadis-hadis di bawah bab ini, dan insyaallah kita akan terus membacanya. Dari yang telah kita baca, kita melihat apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di bunyi bab kaum Khawarij dan ciri-cirinya. Ciri-cirinya sudah kita dapatkan dari penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Mereka adalah ahlul Quran, dan mereka banyaknya perhatian mereka untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka terkadang berkasih sayang dengan orang-orang kafir, dan sama sekali tidak ada upaya mereka untuk membunuh orang-orang kafir. Bukan berarti perintah, tetapi inilah sikap mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, mudah-mudahan apa yang kita baca memberikan tambahan pertama keberkahan dan pahala dari Allah Jalla Jalaluh, kemudian juga memberikan tambahan maklumat kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.